Kristen mengalami kemunduran. Maka realitasnya dibalik menjadi antropologi pada manusia. Agama menjadi tidak penting, manusialah yang punya peran di dalam menentukan segala-galanya. Apakah ini baik atau tidak, itu ditentukan oleh akal manusia, ditentukan oleh pikiran yang memerlukan dua-duanya. Theocentrism itu juga penting, hablum minallah, dan kemudian anthropocentrism itu juga penting, yang kemudian disebut dengan hablum minannas, kira-kira begitu. Nah, tetapi perkembangan menunjukkan tidak cukup kita menyembelih binatang, maka harus disembelih dengan cara yang baik. Itulah ihsan. Innallaha pun menjadi sangat penting. Kemudian perkembangan terus berlanjut. Orang kemudian akhirnya mencapai sebuah kesadaran bahwa lingkungan itu juga penting. Alam yang bukan manusia, bukan hewan, itu juga penting. Mengapa itu menjadi penting? Karena ternyata kalau tidak, maka akan menimbulkan bahaya yang besar. Akan ada perubahan iklim, climate change, akan ada climate crisis, krisis iklim yang juga menjadi penting. Jadi tidak hanya hablum minallah dan hablum minannas, tapi juga hablun minal hayawan dan hablun minal biyah, hubungan yang baik dengan hewan dan dengan alam. Nah, saya sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan ilmu pengetahuan yang menggambarkan bahwa maksud dari hifdzun nafas mungkin Asy-Syatibi mengartikan itu manusia, memaksudkan itu manusia, tapi tidakkah kita bisa mengartikan itu sebagai makhluk yang bernyawa termasuk binatang? Nah, ini saya kira interpretasi yang memerlukan ijtihad dari Muhammadiyah yang menggambarkan perlu itu menjadi penting dan harus kita jaga. Bagaimana supaya itu tetap ada keseimbangan, itu menjadi salah satu dari tujuan syariah menjaga lingkungan. Misalnya bagaimana kita memperlakukan atau menggunakan air. Nah, tidakkah ada dalil-dalil yang kira-kira mendorong kita untuk menghemat air? Fikih air sudah diterbitkan oleh Majelis Fikih dan penuh dengan argumen-argumen syariah. Saya kira itu bisa menjadi salah satu contoh bahwa ini hifdzul biyah itu menjadi sangat penting. Demikian juga ketika merumuskan teologi lingkungan, ya, kerjasama antara Majelis Tarjih, kemudian Majelis Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup beberapa periode yang lalu, itu juga menggambarkan betapa pentingnya hifdzul biyah, menjaga lingkungan. Itu kita jadikan sebagai yang tujuan yang ke-6 dari Maqasidus Syariah itu. Nah, hadirin sekalian, lalu kita membahas persoalan ekoteologi. Sebelumnya, balik agama dan lingkungan. Ekoteologi menegaskan bahwa menjaga alam adalah sebuah kewajiban fundamental, menafsirkan kembali teks kitab suci untuk menegaskan perlindungan dan keberlangsungan lingkungan di atas eksploitasi. Jadi kalau pada masa lalu kita mengartikan ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka penjagaan ini sangat penting. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah,
Nah, ini apakah tidak berarti antroposentris? Semua untuk kepentingan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Berarti manusia bisa memperlakukan semaunya alam ini. Nah, tentu ini kemudian membutuhkan interpretasi baru, pemanaan baru. Apa yang dimaksud dengan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a? Karena dulu kerusakan alam itu luar biasa, manusia menjadi rakus, mengeksploitasi apa saja dengan cara apa saja sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, ini jadi banyak yang perlu interpretasi dari ayat-ayat dan hadis kita. Kemudian ekoteologi adalah sebuah ideologi dan pendekatan interpretatif terhadap agama yang melihat kemuliaan atau sacredness dari hewan, manusia, dan pemeliharaan lingkungan. Ia memadukan studi kehidupan dan lingkungan. Nah, next. Pandangan dunia agama, religious worldview, dan krisis ekologi menyerukan pelestarian lingkungan sebagai aspek mendasar dari keyakinan agama. Nah, bisakah kita mendefinisikan bahwa persoalan ekologi itu menjadi salah satu mungkin kalau bukan rukun Islam, rukun iman ya, tidak perlu masuk dalam rukun iman. Rukun iman itu kan diperdebatkan. Ada yang mengatakan 5 saja karena qada dan qadar itu tidak ada. Lalu kemudian sebagian menyatakan ada yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Tetapi untuk memasukkan keyakinan pentingnya lingkungan menjadi bagian dari iman, saya kira belum sampai ke sana, belum sampai kelasnya. Tetapi bahwa menjaga lingkungan adalah perintah agama, tugas agama, kewajiban agama, itu ya, saya yakin ya. Nah, ekologi berkeyakinan bahwa alam adalah mulia dan merusaknya adalah melanggar kehendak Tuhan. Status manusia sebagai khalifah menunjukkan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi, untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, ini beberapa ya aspek kalau kita berbicara tentang ekoteologi. Next. Karena tantangan kehidupan kontemporer terhadap relevansi agama. Jadi kita sadar bahwa agama memiliki tantangan setelah melihat kondisi alam, kondisi lingkungan kita. Kalau tidak, menjadi tidak punya fungsi di dalam memperbaiki kehidupan. Agama tidak lagi relevan. Apakah itu berarti agama mengikuti kenyataan? Bukan, tetapi agama itu perlu kontekstualisasi. Sebagian besar kehidupan ini sudah diambil oleh institusi di luar agama, diambil oleh negara, diambil oleh LSM, diambil oleh macam-macam. Kalau soal kesehatan sudah diambil oleh dokter. Kalau sakit tidak perlu lagi datang ke Pak Kiai, tidak lagi minta swab, tapi pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Itu artinya peran keagamaan menjadi lebih menyempit. Seiring dengan modernisasi, pengaruh agama itu menjadi lebih terbatas. Nah, Muhammadiyah kan organisasi modern, sehingga ada yang
tidak lagi dikembangkan di Muhammadiyah. Padahal itu adalah persoalan agama. Yang saya maksud persoalan agama itu bukan persoalan ajaran agama, tapi adat, istiadat keagamaan, institusi keagamaan itu semakin menyempit di Muhammadiyah misalnya. Karena Muhammadiyah adalah organisasi modern. Nah, misalnya mau meresmikan amal usaha, tidak perlu pakai upacara-upacara keagamaan yang dulu mau tidak mau harus dilakukan. Ketika ada keluarga yang meninggal, ya dikubur saja, disolati, dikubur, udah. Tidak perlu ada acara keagamaan yang rumit-rumit. Jumlah masjid dan musola seluruh dunia, gereja seluruh dunia, biara, tempel, tempat-tempat suci agama yang banyak itu jumlahnya sangat luar biasa, dan itu menjadi media yang sangat penting untuk menanamkan ajaran agama. Yang kelima adalah jumlah lembaga pendidikan berbasis agama itu juga sangat banyak, dan karena itulah maka ekoteologi menjadi sangat penting, dibutuhkan oleh dunia dalam rangka mengatasi krisis lingkungan atau krisis iklim. Next, relevan. Saya yakin jauh lebih banyak dari ini. Ini hanya sekedar contoh. Di surat Al-Baqarah ada kata-kata yufsidu fiha, ini tentang penciptaan manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan seterusnya, saya tidak perlu selalu diperlukan. Bagaimana kita mengartikan yufsidu fiha? Bagaimana kita mengartikan al-fasad? Bagaimana kita harus melakukan islah dan lain sebagainya? Itu memang perlu penafsiran. Next. Muhammadiyah punya produk pemikiran yang berkaitan dengan ekoteologi ini, ada di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, ada teologi lingkungan, ada putusan-putusan Majelis Tarjih, misalnya akhlak lingkungan, menyelamatkan bumi, panduan sedekah sampah, ada fikih agraria. Nanti baca ulang dengan persoalan ekoteologi yang persoalan lingkungan. Nah, intinya adalah bahwa karena risalah Islam berkemajuan sebagai produk muktamar itu haruslah menjadi pedoman kita di dalam bermuhammadiyah. Jadi perlu menjadi kajian di PT MA. Harus ada studi penelitian tentang ekologi, dan karena ekoteologi karena ekoteologi maka selalu menyangkut dua realitas ekologis dan ajaran agama. Ini saya kira yang baru tadi. Kemudian perlu diintegrasikan ke dalam dunia pendidikan. Tidak harus menjadi kurikulum yang terpisah, tetapi kita paling tidak punya orientasi ke sana. Ada wawasan itu. Kalau tidak ada wawasan itu, maka nanti tidak tersentuh misi Islam sebagai rahmatan lil alamin, tidak secara sempurna tergambarkan di dalam pendidikan kita. Jalan kira-kira 20 kilo
itu tidak pernah sepi dari klakson. Nggak tahu tujuan apa, itu pendek kata yang masih terbelakang lah kira-kira gitu. Dan naik pesawat itu tiketnya masih ditulis pakai tangan, nama saya ditulis pakai tangan di bandara Dhaka ke Cox's Bazar. Pengungsi di Cox's Bazar saja, tetapi di daerah Myanmar sendiri Muhammadiyah membangun peace market, dari pasar perdamaian, yang di situ interaksi antara Buddha dan Muslim itu sangat intens, dan dari situlah maka perdamaian harmoni kehidupan di daerah tersebut bisa terdamai, dan kemudian sekolah juga dibangun di sana. Palestina sudah jelas, dan insya Allah kita semua tahu, tidak perlu saya sampaikan. Di Turki juga kita lakukan. Mudah-mudahan pemerintah cepat bisa menyaingi Muhammadiyah. Itu Mercy yang di Indonesia itu ngindunya ke, jadi tidak banyak, dan itu menunjukkan tantangan yang semakin besar bagi Muhammadiyah, sehingga kita sekarang bukan lagi pada tahap dakwah Muhammadiyah di Indonesia, tetapi dakwah kita sudah melangkah lebih jauh. Persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada di depan mata kita menjadi tantangan tersendiri, dan mau tidak mau Muhammadiyah perlu sangat-sangat menarik bahwa dunia internasional butuh Muhammadiyah. Saya mungkin mencoba untuk menghubungkan peran internasional Muhammadiyah tadi dengan kajian Ayatul Quran. Di awal tadi kita sampaikan bagian awal dari surat Al-Mulk, huwa alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit secara bertingkat-tingkat. Kalau tidak melihat tentang perenang ya Tuhan, kalau tidak percaya pergi basoro al-taromin, lakukan riset, lakukan penelitian, apakah ada cacat di dalam kita. Tumarji'il basoro karrotaini yang qalib ilaikal basoro khasi'an wa huwa basir. Kamu ulangi berapa kali pun risetmu, penelitianmu, pasti kamu akan tidak temukan ketidaksempurnaan dalam ciptaan. Ciptaan Allah sedemikian teraturnya, sedemikian serasinya, sedemikian equilibriumnya. Makanya kalau kita bicara tentang agama, pasti bicara tentang keteraturan. Tidak agama kacau, maka agama sesuatu yang tidak kacau, sesuatu yang teratur. Tapi coba perhatikan ayat yang setelah. Wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Wa laqad zayyana, sungguh benar aku beri hiasan dunia ini bimasabih, dengan bintang, untuk jamak dari misbah. Wa ja'alnaha, dan aku jadikan masabih itu rujuman, sebagai pelontar disyayatin, bagi para syaitan, api atau hujan meteor yang dipakai untuk menghantam setan yang yastariqus sam'a, yang mencuri dengar titah Tuhan dari langit. Tapi ada tafsir yang mengatakan al-masabih, bintang-bintang itu adalah para nabi dan orang-orang soleh yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga keseimbangan alam yang sudah diciptakan oleh Allah. Ketika ia dikatakan sebagai rujuman lisyayatin, adalah melawan
orang-orang yang ingin menghancurkan alam. Dan saya yakin bahwa Masabih itu adalah Muhammadiyah salah satunya. Perang internasional Muhammadiyah di dalam hal menjaga keseimbangan alam. Makanya ada satu ayat yang populer. Kita artikan dengan arti yang sebenarnya tidak seperti itu, walaupun ada benar. Ayat mengatakan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang mengartikan sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri. Dari mana kata-kata nasib itu? Dalam ayatnya tidak ada kata-kata nasib, dalam terjemahannya muncul nasib. Guru saya namanya Prof. Amukti Ali itu mengatakan yang pertama kali menerjemahkan nasib itu Bung Karno. Karena untuk memberi semangat rakyatnya supaya cepat berubah itu kemudian diterjemahkan dengan nasib. Itu Bung Karno yang pertama kali menerjemahkan nasib. Tapi ayat ini pasti dihubungkan. Wa ma kana Allahu mughayyiran nikmatan an'amaha hatta yughayyiru ma di dalam ayat yang kita baca innallaha la yughayyiru ma itu adalah nikmat. Apa nikmatnya? Keseimbangan alam tadi. Tetap terjaga keseimbangan. Pencerahan yang diberikan Prof. Taufik benar-benar memberikan kesadaran kepada kita untuk melibatkan diri kita di dalam proses menjaga keseimbangan alam. Bukan soal hasilnya, bukan soal sebesar apa kontribusi kita, tapi di mana posisi kita. Seperti burung pipit yang di ujung paruhnya ada setetes air, kemudian dia terbang memadamkan bara api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Oh iya. Kita masih terangkan dan benar-benar Bapak Ibu yang bisa menyanyi di bagian di alam bari. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Ayo. Monggo Bapak Ibu kita nyanyi bareng. Karena sudah coba di mana? Ada yang mau maju di mana Bapak Ibu? Beri tangan yang meriah untuk peserta kajian Ramadan. Kita mesti tetap berjalan. Banyak jalan kecil agar kita sadar. Agar kalian jangan segan. Agar kalian jangan segan. Masih ada tangan yang tekan berbuat pesta. Tuhan pasti akan memperhitungkan amal dan dosa yang kita
kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari menunggu surga bahagianya. Terima kasih Pak Yudi. Kami ingat beliau adalah mantan ketua PP 2 kali dan satu-satunya yang masih eksis mantan ketua PP adalah Pak Bin yang sudah malang melintang. Oh, Pak Bin luar biasa, Pak Amin juga kan ya. Tapi teman-teman di antara ini nggak mau mengundang ini, Pak Surba itu nggak mau. Nah, Pak Bin pernah seorang bintang film terkenal dari Hollywood yang mengkritik habis soal pengurusan lingkungan kita, yakni Harrison Ford tahun 2013 SBY. Bagaimana mungkin dia seorang bintang film yang punya kepedulian yang luar biasa? Kalau Muhammadiyah kita pada hari ini 2 hari sedang bersuara lantang dengan pakar-pakarnya untuk mengevaluasi, menaksir bencana untuk anak negeri ini, apakah Pak Bin hanya cukup kita merefleksi saja? Atau ada rekomendasi-rekomendasi, ada gerakan-gerakan yang mesti harus dilakukan dari cabang ranting PD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Sudah penuh orang, ada iftar tokoh-tokoh Sumbawa dihadiri oleh Sultan, 2 bupati, dan sampai tadi malam setengah 12. Dan ternyata ada anak-anak alumni SMA di Amalela yang membantu ibundanya ngobrol sampai jam 1, padahal 1.30 harus ke bandara dan mau mendarat ngantuk ya, lalu tersentak karena sudah landing. Secara rutin mengadakan pengajian Ramadan, saya ikuti sejak 2004 atau 2005, dan saya di 2004 itu jelang muktamar malam, tidak salah di asrama haji Sukolilo, ternyata presentasi saya mendapat respons. Maka saya analisis, gara-gara itulah saya terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Lagi PWN Jawa Timur ini pemain ini. Kalau sudah almarhum Najib Hamid dan yang masih hidup Mas Tamhid bergerak, geger dan mendapat pengaruh dari wilayah-wilayah lain. Memang saya harus memberikan kesaksian, PWM Jawa Timur adalah wilayah andalan dan unggulan Muhammadiyah. Apalagi pengajian seperti tema dan topik yang dibahas itu penting dan menarik seperti sekarang ini. Ekoteologi dan tugas kekhalifahan. Keren benar ya. Dan saya kira ini timely, sangat tepat waktu karena isu termasuk dalam SDGs, Sustainable Development Goals, soal climate change and global warming yang menjadi momok peradaban. Dan oleh karena itulah ya, dunia sekarang memfokuskan diri untuk mengatasi, dalam bahasa Inggris disebut ecological collapse,
pertumbuhan ekologis, ada juga istilah-istilah lain, namun di cover oleh climate change and global warming, perubahan iklim dan pemanasan global, yang oleh Sekjen PBB bukan lagi global warming tapi global boiling, tidak lagi panas tapi mendidih. Oleh karena itulah saya tahu di Nobel Peace Center di Oslo sana, dan sejak itulah ada gerakan di tingkat nasional, khususnya di 5 negara yang menjadi paru-paru dunia: Brasil, Kongo, Peru, Indonesia. Maka di Indonesia ini kita bentuk IRI, Indonesia Interfaith Rainforest Initiative. Kebetulan saya ketua komite pengarah, Aisyah dan juga lembaga Liman Hidup Muhammadiyah cukup aktif. Dan kita punya proyek di 5 provinsi yang hutannya sudah habis: Riau, Kaltim, 4 2 provinsi di Papua sana. Karena itu kajian Ramadan tahun ini, ekoteologi ini sangat penting, dan mudah-mudahan sudah selesai dengan menghadirkan Menteri Kehutanan. Ya. Dan memang jadi, oh iya, saya menunggu itu Mas Farid. Oh sudah ada ya? Bukan share teologi bersama. Ya, sudah pernah ada share teologi tentang toleransi, dan sekarang ini termasuk yang akan dibahas, share teologi bersama tentang lingkungan hidup. Bukan itu dari awal. Nah, oleh karena itulah hasil kajian ini nanti Pak Ketua, Pak Sekretaris, kalau bisa dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ini akan menjadi rujukan bagi dunia. 4 fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait lingkungan hidup sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh UNAS, Universitas Nasional, dan Dr. Fakhrudin yang juga aktif di forum-forum lingkungan hidup ini, dan itu mendapat sambutan dari dunia. Maka kalau dari Muhammadiyah ada nanti, kalau tidak salah sudah ada ya, fikih kebencanaan atau hasil dari ini, apa sih ekoteologi itu. Cuma saran saya tidak mengikuti sesi-sesi sebelumnya. Ini harus dirumuskan apa yang disebut ekoteologi itu. Prof. Pianto mungkin dengan yang disebut pandangan teologis. Saya tidak tahu materi-materi yang dibahas mengarah ke sana atau tidak. Jadi terakhir. Tadi apa ya refleksi? Saya hobi refleksiologi kaki. Tidak refleksi. Itu soal refleksi negeri. Coba ditanyakan ya. Sudah ada ya. Memang mendadak sekali. Saya ingin berbicara tanpa teks semula, tapi untuk lebih memudahkan pemahaman, agak serius. Saya ini bukan pilih beberapa ayat Al-Quran. Yang kedua, jenis-jenis musibah atau bencana. Yang ketiga, apakah bencana musibah itu partikular ataukah universal? Dengan merujuk kedua kitab tafsir yang mustahab. Dan yang keempat, Indonesia negeri bencana. Ini agak statement terlalu positif, betul apa tidak ya? Baru kelima yang bersifat solusi, kembali kepada ilahi rabbi. Ini akan saya ceritakan. Ini jangan yang ini. Halo. Oke. Nah, ayat-ayat Al-Quran saya memilih bukan dari awal lagi. Memilih dari sekian banyak ayat Al-Quran tentang the nature,
sekitar 750. Ada yang pernah mengumpulkannya, sehingga kata at-tabi'ah, tapi tentang alam semesta 750 berberapa dari seluruh ayat-ayat Al-Quran itu. Tidak ada kitab suci agama lain yang berbicara tentang the nature, alam, sebanyak yang dibicarakan oleh Al-Quran gitu. Maka as a religion of nature, at-tabi'ah itu bukan maf'ul, bukan matbu'. Kalau dia objek maf'ul bi, maka yang disebut alam itu disebut oleh Al-Quran dan bahasa Arab dengan kata al-matbu', maf'ul. Tapi menggunakan kata at-tabi'ah, small fa'il ya, tabi'ah, fa'ilah. Maka dari sini saja soal terminologi, Islam memandang alam sebagai subjek daripada objek. Dan oleh karena itu jangan perlakukan alam sebagai objek, tapi perlakukanlah sebagai subjek. Bahasa Latinnya bukan natura naturatan, bahwa alam itu adalah yang diciptakan, tapi naturatan naturata. Saya tidak ahli bahasa Latin, tapi saya pikir istilah itu sebagai terminologi yang ada dalam literatur itu natura naturatan, yaitu alam yang diciptakan. Tetapi Islam mengajukan kira-kira bahasa sebaliknya, itu bukan dalam literatur, naturatan naturata, sesuatu yang berfungsi diciptakan tapi berfungsi sebagai subjek atau tabi'ah. Nah, oleh karena itu ya, saya mulai dari ayat Al-Quran karena waktu saya tidak baca seluruhnya ya. Ada nggak di situ? Yang ada ayat-ayat yang banyak itu. Pertama saya memilih ya, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Kata fatir di surat Al-Fatir ayat 1. Allah ya, memuji dirinya sendiri sebagai fatir. Terjemahan yang ada itu pencipta. Tapi terus terang penciptaan di sini bukan mencipta begitu saja, tapi mencipta dengan memasukkan atau dengan merasukkan di dalam diri ciptaan itu fitrah. Itulah fatir. Ada kata khaliqnya. Serius sedikit kajiannya, kajian kan daripada naik. Tapi kata fatir, pencipta, dengan membekali ciptaannya dengan fitrah. Ada fitrah kemanusiaan, satu hal, tapi juga ada fitrah kealaman. Nah, yang kedua, ya, saya ingin mengambil surat Ar-Rahman yang terkenal itu ya, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla taghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Keseimbangan. Jadi alam jagat raya ini diciptakan dalam keseimbangan. Jadi ada equilibrium. Itu yang paling penting. Kemudian ayat ketiga saya memilih pesan kekhalifahan, tidak salah dekat dengan ayat tentang Allah, tentang manusia sebagai khalifah gitu. Ada juga tentang atau larangan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan setelah Allah memperbaiki alam semesta. Itu pesan kekhalifahan yang sangat sentral. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dua pengertian yang saya pahami dari kitab-kitab tafsir. Pertama, khalifah dalam arti pengganti dan penerus yang datang belakangan, kata khalifah itu. Itulah yang membuat jin dan malaikat dan jin kan bertanya kan,
Ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang cenderung berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Dari mana malaikat dan jin? Dari generasi-generasi manusia sebelumnya. Kita ini bukan generasi pertama. Dari Adam alaihissalam sampai dulu Adam Malik. Pesantren yang saya pimpin, para pendiri, ya, penciptaan manusia dan sekaligus mandat kemanusiaan adalah membangun peradaban di muka bumi. Mungkin makhluk lain membangun entah misinya sama atau beda di planet-planet lain. Kalau istimewa al bumi ini kalau hanya ada manusia di sini. Nah, jadi itu yang ayat yang saya pakai yang kedua ya, ini ada hubungan dengan amal soleh dan ada hubungan dengan al-maslahat yang menjadi bahasa Indonesia juga. Itulah yang harus kita lakukan, maka Islam bisa diartikan rekonstruksi, pembangunan kembali, restorasi, istilah Nasdem. Namanya fitnatul kubro, pertentangan besar yang memang bermula itu yang umat Islam saling bunuh-bunuh. Bertakwalah dan takutlah kepada ujian cobaan yang membawa pada pertentangan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Ya, itu yang penting, nanti akan saya lihat nanti pada dua tafsir. Bahwa fitnah, musibah, bencana tidak hanya atas kaum zalim, tapi juga atas kaum beriman. Dan oleh karena itulah di ayat yang mungkin sudah dibaca juga, kita akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah sampai nanti ayat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Operator bisa. Karena dan musibah ini sejatinya adalah terganggunya keseimbangan alam. Tadi saya sampaikan ciptakan dalam keseimbangan. Jadi terganggunya equilibrium menjadi disequilibrium, terganggu oleh akibat perbuatan manusia, tapi juga karena proses alamiah itu sendiri. Mungkin karena sudah tua pada waktunya. Musibah itu sendiri, musibah itu atau bencana. Ada yang disebut al-bala pada ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Al-bala itu ujian. Ada hadis idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah menyintai, menyayangi seorang hamba, maka diberi ujian. Ada versi yang kedua, idza ahabballahu qauman ibtala. Jika Allah menyayangi sesuatu kaum umat, maka diberi ujian. Maka kata al-bala itulah dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 55 kalau tidak salah. Ya, saya kira peserta sudah biasa lagi itu. Al-bala yang kedua ya, menggunakan istilah musibah. Musibah itu lebih bersifat universal, tidak partikular. Bencana akibat proses alamiah yang ada di makhluk ciptaan Allah ini, tapi juga akibat perbuatan manusia makhluk ciptaan Allah yang merusak alam dan menjadikan alam hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek, sebagaimana isyarat Al-Quran tadi at-tabi'ah. Maka oleh karena itu sekali lagi ini penting, dan dengan demikian saya cukupkan dan saya siap untuk menerima tanggapan maupun pertanyaan.